Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku lagi Tarot MS. Hari ini kita lihat seseorang yang mencintai dirimu diam-diam. Hingga kini kalian dealkan dengan orang yang kalian pikirkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, share, and skip iklan channel aku lagi Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Aku doakan untuk para netizen aku, subscriber aku yang setia. Insya Allah kalian selalu sehat walafiat dan selalu diberikan keberuntungan dalam setiap situasi dengan keadaan yang baik, rezeki yang baik, semuanya keberuntungan selalu didapat. Oke. So hari ini kita baca untuk general reading tentang seseorang yang mencintaimu diam-diam hingga kini. Kita langsung baca doa ya menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lihat energi kamu ya, energi kamu sendiri. Bayangin dirimu sendiri, energi diri sendiri, energi diri sendiri. Page of Cups. Six of Pentacles, Page of Wands. Wow, kayaknya kamu ngerasa ada orang lama nih bakal hubungin kamu ya, kayak kenangan lama akan terulang lagi nih. Kamu ngerasa energi kamu, tapi di sini kamu coba untuk fokus berjalan ya, meninggalkan masa lalu. Karena kamu optimis ya, ingin kestabilan hidup dengan perjalananmu yang lebih baik. Kamu gak mau terulang lagi kisah yang sama ya, tuh kamu gak mau. Kamu sangat berhati-hati dalam melangkah sekarang ya. Ada the Magician, the Death, and the Page of Swords. Jadi kamu sangat berhati-hati dalam melangkah karena kamu tidak mau terulang dengan kisah yang sama. Sorry ya guys, nanti kita lihat clarify-nya. So energi kamu nih lagi pengen ada perubahan, keluar dari zona aman, dari kisah masa lalu kayak gitu ya. Kita lihat seseorang yang mencintaimu diam-diam hingga sekarang. Wow, the Knight of Cups, the Hangman, Ace of Swords. Ini ada orang baru, ada orang lama. Wow, kamu banyak disukai orang nih, banyak yang mengagumimu. Kamunya jadi bingung mana yang mau dipilih. Ya, kamunya bingung. Dan aku ngelihatnya di sini kamu coba untuk bisa optimis jalanin hidup kamu karena kamu pengen punya tujuan hidup yang jelas. Ya. Kamu mau punya hidup yang jelas, tidak mau yang main-main lagi, yang hanya yang gak jelas gitu ya. Kamu gak mau kayak gitu, kamu gak mau ngabisin waktu ya, kamu gak mau ngabisin waktu yang tidak bermanfaat. Aku ngerasa di sini memang kamu coba untuk bisa fokus ya, fokus dengan langkahmu, meninggalkan kisah lama, dan kamu ingin sesuatu yang
diawali dengan kejujuran. Seseorang ini dia menaruh harapan sama kamu. Ada orang baru dan orang lama, pernah menjalani cinta dengan kamu juga, memberikan drama sama kamu ya. Orang masa lalu juga ada ini ya. Dan energi orang yang mencintai kamu, diam-diam dia ingin memberikan proposal energinya ya, ingin memberikan proposal menikahi kamu atau ngelamar kamu ya. Tapi ini kamu hati-hati, perjalanan kamu akan digantung oleh orang lama energinya. Jadi kamu dibuat kayak kok tiba-tiba kangen sama orang lama kayak gitu, kok tiba-tiba rindu kayak gitu. Hati-hati. Seseorang yang mencintaimu diam-diam, dia udah lama perhatikan kamu ya. Orang baru ini juga tuh udah lama memperhatikan kamu tuh, stalking, the hermit. Kamu fokus dengan kebahagiaanmu, kamu belajar untuk bisa menjalani kehidupanmu ya, mencari bahagiamu sendiri. Jadi kayak kamu udah paham nih cara membahagiakan kamu tuh nggak harus dengan banyak temen, nggak harus dengan gaul sana sini kayak gitu. Kamu cukup bahagiakan fokus dirimu aja, ini udah bahagia. Kamu udah memahami cara mencintai dirimu sendiri. Jadi kayak kamu gak perlu bahagia karena ada orang, harus ada temen dengan aku, harus ada sahabat, harus ada yang mengerti diriku. Enggak. Justru dari cara kamu ini ada orang baru dan orang lama ini tertarik sama kamu. Karena kamu bisa menghandle dirimu, kamu fokus pada kebahagiaan dirimu sendiri. Kamu udah nggak tergantung dengan banyak orang di sini, ya. Dan ini dia memerhatikan kamu sudah lama, yang orang baru juga, ya. Berharap bisa berujung ke pernikahan, orang baru juga. Kalau yang orang lama hanya mengganggu ya, hanya mengganggu guys. Jadi biar kamu nggak nikah, biar kamu nggak bahagia, mengganggu. Dan aku ngerasa di sini orang baru ini cukup mengambil langkahnya juga agak lama ya. Jadi lamban dia juga, lamban ya, untuk memberikan keputusan ngelamar kamu ataupun kembali sama kamu. Misalnya nih orang baru ini kayaknya agak lamban karena dia banyak observasi dulu. Jadi melihat kehidupan kamu bagaimana, apa kamu butuh pasangan setiap saat ya di dalam hidup kamu, atau kamu bisa bahagia dengan dirimu sendiri. Ini yang dia cari ya. Dia lagi perhatikan kamu dulu nih, karena ya dia nggak mau sembarangan untuk memberikan hatinya sama kamu kayak gitu ya. Dan ya mereka stalking kamu ya, mereka stalking kamu, merhatikan kamu ya, merhatikan kamu. Aku ngerasa di sini juga mereka nanya ke orang pinter juga nih, dua-duanya ya. Mau orang baru ke, mau orang lama, bisa nanya ke
pembaca tarot gitu ya, bisa nanya ke orang pintar ya, memberikan fotomu kayak gitu. Dan aku ngerasanya di sini yang orang lama ini hanya mengganggu kebahagiaan kamu ya. Jadi ya dia nggak mau kalau kamu tuh bahagia, sehingga dia datang kembali sama kamu, ingin menggantungkan kebahagiaan kamu. Ini yang harus kamu perhatikan ya, jangan sampai menghambat kebahagiaan kamu sendiri nih, kedatangan orang tersebut ya. Jangan sampai menghambat kebahagiaan kamu sendiri ke depannya. Dan aku ngerasanya juga mereka tidak terburu-buru ya untuk menghampirimu. Yang satu niatnya modus, yang satu niatnya tulus. Hati-hati ya. Ini ada orang lama juga yang sudah menggantungkan kebahagiaan kamu. Jadi kayak dulu sama dia tuh kamu sudah bahagia, tapi ternyata kebahagiaan kamu digantung, tidak sampai menikah atau pernikahannya digantung ya. Dan aku ngelihatnya yang orang lama ini coba untuk berbagi pesan, ada yang komunikasi lagi sama kamu ya, tapi tujuannya nggak jelas. Yang orang lama ini hanya mengganggu kamu untuk bahagia. Yang orang baru memang agak lambat prosesnya ya, tapi dia akan gerak cepat ketika dia sudah pastikan kamu adalah yang terbaik untuk dia langsung nikahi kamu, atau memang langsung rujuk kayak gitu ya. Ataupun orang baru tersebut pernah pacaran dan putus sama kamu misalnya ya, belum lama, terus ya udah dia akan kembali rujuk sama kamu, tapi tujuannya jelas ya. Dia maunya semua hubungannya itu penuh dengan kejujuran. Yang orang lama ini sangat lamban banget ya, mengganggu aja sih orang lama ini. Kita lihat besok cupsnya. Two of Wands, Three of Pentacles, and the Ace of Pentacles. Tuh, karena dia butuh banget rencana masa depan dia tuh sukses ya. Dan dia selalu ada dua pilihan dalam hidupnya, kembali ke kamu dan ada orang lain lagi. Lalu ya guys, so aku ngelihatnya di sini orang lama ini hanya mengganggu proses bahagianya kamu ya, orang lama ini. Dan kamu harus yakin nih, kamu bisa melepaskan masa lalu perlahan tapi pasti. Sedangkan orang baru ini seseorang yang udah merhatikan kamu, bahkan dia pernah juga sih kayaknya berhubungan dengan kamu tapi sempat menggantung. Dan ini dia lagi observasi kamu, lagi perhatikan kamu ya, stalking kamu juga. Insya Allah kalau aku lihat ya, orang baru ini lebih pergerakannya lebih maju, lambat tapi pasti ini akan ada kejelasan ya. Kalau yang lama ini hanya menggantungnya itu biar kamu gak bahagia, intinya gitu. Kalau orang baru ini menggantung tapi berujungnya ada keputusan untuk bahagiakan kamu, tapi butuh waktu. Kamunya jangan tergesa-gesa ya gitu. Dua-duanya juga lagi berpikir dan mengingat kamu sih ya.
The Wheel of Fortune, The Devil. Ini processing tentang karmic partner, karmic cycle, jadi kayak karmic pattern juga ya, karmic lesson, pelajaran karma. Apa kamu mau mengulang lagi siklus yang sama, atau kamu mau menjauhi dan mengganti siklus yang baru karmamu? Semua kembali lagi sama diri kamu sih, ya. Semua kembali lagi pada dirimu. Kalau kamu berulang dengan orang lama, otomatis siklusnya akan sama, terulang lagi. Ya, kalau kamu ada orang baru, tapi butuh kesabaran, butuh waktu, ya, butuh proses. Ya, insya Allah ada kejelasan dengan tujuan yang baik. Ya, kita lihat. Tuh, Ten of Wands. Ya, memang kalian semuanya ini lagi pembayaran karma ya. Kamu, orang baru dan orang lama ini lagi menyelesaikan siklus atau mau meneruskan siklus yang sama. Tuh, ya. Two of Cups, Ten of Swords, and Two of Pentacles, Eight of Pentacles, Six of Swords. Siklus yang mana yang mau kamu selesaikan atau kamu teruskan? Baik nggak buat kamu ke depannya? Bahagia nggak kamunya? Kayak gitu ya. Kita lihat Hermitnya nih. King of Swords and the Tower, the Sun. Harus sama-sama punya prinsip ya. Kamu orang baru, orang lama harus punya prinsip juga nih. Karena kalau tidak ada prinsip, otomatis kebahagiaannya akan hancur. Ya, jadi harus perbaiki diri juga ke Tuhan pastinya. Ya, jadi kalau kalian mau bersatu, usahakan yang sudah melalui proses healing. Kalau dia belum healing, jangan. Ya, dia belum bisa menikmati hidupnya tanpa pasangan, jangan. Jadi kayak gini, kita bahagia itu bukan harus ada pasangan setiap saat, setiap waktu kayak gitu. Tapi kita bersyukurnya bahagia itu karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertaubat, membahagiakan banyak orang, hewan, tumbuhan, kayak gitu. Karena itu akan memberikan energi positif dari semesta ya, yang Allah izinkan, energi kebaikannya kamu, cara kamu ngebahagiakan diri dengan bahagiakan orang, yaitu entah orang lain yang butuh bantuan kamu atau hewan ya, dan juga tumbuhan kayak gitu. Itu akan memberikan suatu keberuntungan dan juga memberikan suatu kesempatan baik lebih besar buat kamu kebahagiaannya. Seven of Swords, Seven of Swords, nih. Kalau aku lihat sih malah orang baru yang berharap bisa nikah sama kamu ya. Aku ngelihatnya orang baru yang bisa berharap nikah sama kamu. Ini lebih condongnya ke orang baru ya. Orang lama ada keinginan balik tapi hanya menggantungkan kamu untuk tidak bahagia. Kalau orang baru di sini, aku ngerasanya dia lebih memerhatikan kamu dan berharap bisa ke arah yang lebih serius. Ya, kamu juga harus bisa bijak dalam berbagi perasaan, berbagi cerita, dan juga harus banyakin berdoa juga gitu ya. Kita lihat Ace of Swords-nya deh. Penasaran aku orang barunya nih. Four of Swords, Two of Swords,
Ten of Cups tuh ya. Dia niatnya, tujuannya bukan untuk main-main yang orang baru ini. Dia malah justru pengennya tuh rumah tangga atau hidup bahagia. Ya, Ten of Cups. Karena dia udah banyak berdoa juga, dan dia coba untuk bisa ya mengambil langkah secepatnya. Karena dia juga pengen lepas dari masa lalu ya, yang sangat menyakitkan, mengecewakan dia. Ya guys, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat dan jaga diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.